A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Welcome to Oktakonta Squad. Hey 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 para jutawan. Halo, assalamualaikum para jutawan. Bertemu lagi dengan aku Siti Syamsiatun dari Oktakonta Squad. Nah, pada vlog kali ini aku akan mengajak kalian untuk bermain. Tentunya nggak sendirian dong. Yuk kenalan. Halo, nama saya Rika. Nah, kira-kira kita akan bermain apa ya? Kali ini kita akan bermain pewarna makanan. Untuk apa sih? Oke, kita akan membuktikan apakah benar tanaman bisa minum. Oke, bahan yang perlu kita siapkan yaitu Air putih dalam cup, pewarna makanan, dan sawi putih. Adapun langkah kerjanya, larutkan pewarna makanan dengan air secukupnya, dan kemudian kita rendam sawi putihnya. Diamkan selama beberapa jam, dan kemudian amati perubahan apa yang terjadi pada sampel tanaman tersebut. Nah, seperti ini hasilnya setelah kita diamkan beberapa jam tadi. Warna batang dan daun sawi yang semula putih akan berwarna seperti warna yang ada di dalam air tersebut. Warnanya kok berubah ya? Nah, kenapa sih warnanya kok bisa berubah? Ada yang tahu nggak? Yuk, simak penjelasan berikut. Jadi gini, batang sawi menyerap air dari bawah atau akar menuju daun secara osmosis. Osmosis merupakan suatu proses di mana molekul zat pelarut atau air berpindah dari konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi. Hal inilah yang bisa menyebabkan air dari bawah menuju ke atas. Peristiwa masuk dan keluarnya air dari tumbuhan dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, seperti yang telah dijelaskan dalam surat Fussilat ayat 39 yang berbunyi seperti di awal tadi, yang artinya, dan di antara tanda-tandanya bahwa kau lihat bumi kering dan gersang, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, maksud dari ayat tersebut yaitu bumi yang kering dan tandus menunjukkan jauh dari tanda-tanda kehidupan. Lalu Allah menurunkan air hujan untuk menghidupkan kembali tanah yang telah mati tersebut. Dengan air, tanah akan mudah bergerak hingga terserap oleh akar dan berubah menjadi sel-sel dan jaringan baru, sehingga tanah yang awalnya sudah mati nampak bergerak dan subur kembali. Para jutawan, pada saat kondisi lingkungan lembab atau jumlah uap air di lingkungan tinggi, maka air akan masuk ke dalam tumbuhan. Dan apabila kondisi lingkungan sekitar tumbuhan kering atau jumlah uap air rendah,
maka uap air akan keluar dari tumbuhan melalui stomata yang terdapat pada daun. Nah, proses tersebut dinamakan transpirasi. Adapun jaringan yang akan dilalui air ketika masuk ke akar yaitu epidermis, korteks, endodermis, periskel, dan xilem. Lalu, bagaimana sih mekanisme air masuk ke dalam akar? Pertama-tama, air diserap oleh rambut-rambut akar. Kemudian, air masuk ke sel epidermis melalui proses osmosis. Selanjutnya, air akan melalui korteks. Dari korteks, air kemudian melalui endodermis dan periskel. Selanjutnya, air masuk ke jaringan xilem yang berada di akar. Setelah tiba di xilem akar, air akan bergerak ke xilem batang dan xilem daun. Berdasarkan uraian tersebut, walaupun tumbuhan tidak mempunyai mekanisme pemompaan cairan seperti pada jantung manusia, tetapi air dapat diangkut naik dari akar menuju ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan adanya daya kapilaritas batang. Daya kapilaritas batang dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adhesi. Gaya kohesi merupakan kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis. Sedangkan gaya adhesi merupakan kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Nah, melalui gaya adhesi, molekul air membentuk ikatan yang lemah dengan dinding pembuluh. Sedangkan melalui gaya kohesi akan terjadi ikatan antara satu molekul air dengan molekul air yang lainnya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya gaya tarik-menarik antara satu molekul air dengan molekul air yang lainnya di sepanjang pembuluh xilem. Selain hal tersebut, naiknya air ke daun juga disebabkan oleh penggunaan air di bagian daun atau yang biasa kita sebut dengan gaya isap daun. Nah, seperti itu tadi penjelasan mengenai ternyata tanaman juga bisa minum. Sekian vlog kali ini, semoga bermanfaat dan nantikan vlog-vlog kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.